Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A isi untuk menyampaikan video presentasi mengenai metode dalam menghitung persediaan barang. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa dalam akuntansi untuk menghitung persediaan barang itu ada beberapa metode, di mana metode ini itu bisa diterapkan disesuaikan dengan jenis perusahaan atau kepentingan perusahaan masing-masing. Juga kita bisa ketahui bahwa persediaan itu kan merupakan semua barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasi normal sebuah perusahaan. Langsung saja, yang pertama di sini ada yang namanya metode FIFO atau first in, first out. Adalah metode akuntansi persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk ke dalam perusahaan atau dalam kata lain barang dengan umur yang terlama itu merupakan barang yang pertama kali dibeli untuk diproduksi yang nantinya akan dijual. Jadi yang pertama kali masuk itu yang akan pertama kali keluar. Itu metode FIFO. Menurut saya, metode FIFO ini cukup baik untuk diterapkan karena mengikuti harga yang terbaru. Kan harga itu kan ada fluktuasi yang inflasi naikkan. Kalau metode FIFO ini itu aman karena barang yang kita beli itu kan merupakan harga terbaru. Jadi nantinya untuk menghitung persediaan dengan harga terakhir yang sudah terupdate itu kan, itu akan menunjukkan hasil laporan keuangan yang real nantinya, yang sesungguhnya. Jadi metode FIFO ini memiliki kelebihan. Yang pertama, penjelasan dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan stok barang yang ada di gudang. Yang kedua, dengan HPP yang rendah dengan penghasilan laba kotor yang lebih tinggi. Kemudian ada lebih menguntungkan, logis, dan juga terpercaya. Kemudian resiko kerusakan atau penurunan kualitas barang itu nantinya bisa ditekan, lalu mudah dipahami, dan juga laporan keuangannya cenderung sulit untuk dimanipulasi karena menunjukkan laporan keuangan yang real atau sesungguhnya. Yang berikutnya di sini ada metode LIFO, last in first out, adalah metode akuntansi persediaan yang mengasumsikan barang terakhir yang masuk ke dalam persediaan atau biaya unit terbaru yang dibeli itu merupakan barang yang pertama kali nantinya dialokasikan untuk biaya barang dijual, sehingga berlawanan dengan FIFO yang memiliki kelebihan tentunya penataan barang dalam penyimpanan jauh lebih mudah dan menghemat pengeluaran pajak. Namun metode ini tuh banyak memiliki kekurangan, seperti pencatatan barang itu lebih rumit, kemudian biaya pembukuannya yang tinggi dan laba relatif yang lebih rendah. Karena metode LIFO ini kurang bisa mencerminkan kondisi perusahaan yang real sehingga tidak digunakan lagi dalam IFRS. Karena ketika akhir periode kita akan menggunakan harga yang terlama yang sudah tidak terupdate lagi. Padahal kan harga itu selalu naik atau terjadi inflasi. Sini yang terakhir ada metode average atau yang bisa disebut dengan metode rata-rata tertimbang. Nah, metode average itu membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan itu nantinya dapat dihitung dengan harga rata-rata. Nah, metode average ini merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan juga LIFO. Jadi kelebihan dan kekurangan dari metode ini itu berada di antara kedua metode tadi, LIFO dan FIFO. Nah, metode average ini memiliki kelebihan, yakni dapat menentukan nilai barang berdasarkan apa yang tersedia di gudang penyimpanan, tanpa terpaku dengan waktu masuk dari barang tersebut. Sehingga kesimpulannya yang disarankan itu ada dua metode, FIFO dan juga average. Karena average itu bisa kita gunakan ketika suatu harga itu berfluktuasi, jadi kita tinggal hitung saja rata-rata. Kalau ketika harga itu memang stabil, kita bisa menggunakan FIFO. Jadi pakai metode apapun itu tidak masalah karena di kedua metode ini hasilnya nilainya itu tidak beda banget. Yang terpenting intinya itu tersampaikan. Metode yang tidak boleh digunakan lagi. IFRS yang diterbitkan oleh IASB melarang metode LIFO sejak 1 Januari 2005 karena dianggap menurunkan kualitas laporan keuangan serta berpotensi memicu manipulasi laba.
LIFO menyebabkan nilai persediaan dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena barang dinilai berdasarkan harga lama, sementara harga pokok penjualannya berasal dari pembelian yang terbaru. Di Indonesia sendiri, awalnya standar akuntansi mengacu pada US GAAP yang masih mengizinkan LIFO. Namun sejak mengadopsi IFRS, IAI melarang metode ini dalam PSAK nomor 14 revisi 2008 karena alasan serupa, termasuk ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan contoh soal persediaan dengan metode FIFO atau first in first out. Contoh soalnya yaitu CV Mebel Indah Jaya adalah distributor kursi kayu minimalis yang berlokasi di Semarang. Selama bulan Maret 2020, data yang dimiliki perusahaan yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 3 2020, persediaan awal CV Mebel Indah Jaya sebanyak 50 unit dengan harga per unitnya 75.000 dengan total senilai Rp3.750.000. Pada tanggal 5, CV Mebel Indah Jaya melakukan pembelian sebanyak 50 unit dengan harga satuan Rp80.000 yang mempunyai total senilai Rp4.000.000. Pada tanggal 10, CV Mebel Indah Jaya melakukan pembelian kembali sebanyak 100 unit dengan harga satuan Rp85.000 yang mempunyai total senilai Rp8.500.000. Pada tanggal 15, CV Mebel Indah Jaya melakukan penjualan sebanyak 120 unit dengan harga jual Rp100.000 yang mempunyai total senilai Rp12.000.000. Pada tanggal 20, CV Mebel Indah Jaya melakukan pembelian kembali sebanyak 80 unit dengan harga satuan Rp90.000 dan mempunyai total senilai Rp7.200.000. Pada tanggal 25, CV Mebel Indah Jaya melakukan penjualan sebanyak 90 unit dengan harga jual Rp120.000 per unit yang punya total senilai Rp10.800.000. Berikut adalah bentuk dari cardstock atau kartu persediaan dari contoh soal FIFO sebelumnya. Pada tabel yang tertera pada slide, pada tanggal 1 untuk mencatat persediaan langsung dicatat pada kolom saldo dengan unit sebanyak 50, harga 75.000 dan total 3.750.000. Pada tanggal 5, karena adanya pembelian, maka dicatat kepada kolom masuk dengan unit 50 dengan harga 80.000 dan total Rp4.000.000. Yang menghasilkan pada kolom saldo terdapat penambahan yang tadinya hanya ada 50 unit dengan harga Rp75.000 dan total Rp3.750.000 menjadi ada penambahan dengan sebesar 50 unit dengan harga satuan Rp80.000 dan total Rp4.000.000. Pada tanggal 10, karena adanya pembelian kembali, maka tetap dicatat pada kolom masuk dengan unit 100, harga Rp85.000 dan total atau nilai sebesar Rp8.500.000. Dan kemudian dicatat pada kolom saldo ditambahkan dari kolom yang sebelumnya dengan pembelian pada tanggal 10 ini. Jadi
pencatatan pada tanggal 5 ditambahkan dengan unit sebanyak 100, harga satuan 85.000 dan total sebesar 8.500.000. Pada tanggal 15, karena adanya penjualan, maka dicatat pada kolom keluar. Karena soal ini memakai metode FIFO atau first in first out, yang artinya barang yang masuk terlebih dahulu akan keluar terlebih dahulu. Maka dari itu karena adanya pembelian 120 unit, kita akan mengambil persediaan 50 unit dengan harga 75.000 dan total BPP 3.750.000. Kemudian kita akan mengurangi dari 50 unit dari harga satuan 80.000 dengan harga 4 juta dan mengambil persediaan sebanyak 20 unit dengan harga 85.000 dengan total atau BPP 1.700.000 rupiah, yang menjadikan saldo persediaan perusahaan atau CV Mebel Indah Jaya sebanyak 80 unit dengan harga 85.000 dan total 6.800.000 rupiah. Pada tanggal 20, CV Mebel Indah Jaya melakukan pembelian kembali yang dicatat pada kolom masuk dengan unit sebanyak 80 dengan harga 90.000 dan total atau nilai sebesar 7.200.000 rupiah, yang menjadikan persediaan perusahaan bertambah yang tadinya hanya 80 unit dengan harga satuan 85.000 sekarang menjadi adanya persediaan 80 unit dengan harga 90.000 dan punya total 7.200.000. Pada tanggal 25 terjadi penjualan sebanyak 90 unit dan mengurangi dengan persediaan awal yaitu 80 unit dengan harga 85.000 dan total 6.800.000 dan 10 unit dari harga satuan 90.000 dan mempunyai total atau BPP sebesar 900.000, yang menjadikan persediaan CV Mebel Indah Jaya hanya 70 unit dengan harga 90.000 dan total 6.300.000. Total BPP atas penjualan sebesar 17.150.000. Contoh soal LIFO. PT Sukses Abadi mencatat transaksi barang dengan dagangan selama bulan Februari tahun 2024 sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2024 ada persediaan awal sebesar 150 unit dengan harga unit per unitnya 10.000, totalnya 1.500.000. Terus yang kedua, pada tanggal 5 Februari 2024 ada pembelian sebesar 100 unit dengan harga 11.000, totalnya 1.100.000. Tanggal 8 bulan Februari 2024 ada penjualan sebesar 120 unit dengan harga jual 15.000, totalnya 1.800.000. Pada tanggal 12 Februari 2024 ada pembelian sebesar 150 unit dengan harga per unitnya 15.000, totalnya 2.250.000. Terus pada tanggal 18 Februari 2024 ada penjualan sebesar 130 unit dengan harga 16.000, totalnya
2.080.000. Tanggal 22 bulan Februari 2024 ada pembelian sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 19.000. Harga pembelian 19.000, totalnya 3.800.000. Yang terakhir pada tanggal 25 Februari 2024 ada penjualan sebesar 120 unit dengan harga jual 17.000, menghasilkan 2.040.000. Nah, penyelesaiannya itu ada pada tanggal 1 bulan Februari 2024 ada saldo awalnya 150 unit dengan harga 10.000 per unit, totalnya 1.500.000. Nah, pada tanggal 5 Februari 2024 ada pemasukan barang sebesar 100 unit dengan harga per unitnya 11.000, totalnya 1.100.000. Saldo menjadi 150 unit ditambah dengan 100 unit jadinya 250 unit. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2024 ada pengeluaran atau penjualan dengan sebesar 100 unit dengan harga jual 11.000, totalnya 1.100.000 dan 20 unit dengan harga jual 10.000, totalnya 200.000. Nah, sisa dari penjualan yang kemarin menjadi 130 unit dengan harga jual 10.000 per unit, totalnya 1.300.000. Selanjutnya pada tanggal 12 bulan Februari 2024 ada pemasukan barang sebesar 150 unit dengan harga per unitnya 15.000, totalnya menjadi 2.250.000. Nah, ditambah dengan persediaan yang kemarin 130 menjadi 280 unit. 130 dengan perbijiannya per unitnya harga 10.000, totalnya 1.300.000, dan 150 unit harga per unitnya 15.000, totalnya menjadi 2.250. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2024 ada pengeluaran atau penjualan sebesar 130 unit dengan harga jual per unitnya 15.000, totalnya menjadi 1.950.000. Nah, total yang dari persediaan kemarin ditambah dengan total persediaan kemarin dikurangi dengan 130 menyisahkan 130 unit harga jual per bijinya 10.000, totalnya 1.300.000, dan 20 unit dengan total per bijinya 15.000, totalnya 300.000. Sisa barangnya menjadi 150 unit. Kemudian pada tanggal 22 bulan 2 2024 itu ada pemasukan sebesar 200 unit dengan harga jual 19.000 dengan total 3.800.000. Kemudian ditambah dengan hasil persediaan kemarin itu menjadi 130 unit harga jual 10.000
terus 20 unit dengan harga jual 15.000. Yang terakhir, pemasukan terakhir yang tanggal 22 ini ada pemasukan 200.000 dengan harga per unitnya 19.000, totalnya menjadi 3.800.000. Nah, jadi total persediaan barang per unitnya sisa 350. Nah, pada tanggal 25 bulan Februari 2024 ada pengeluaran sebesar 120 unit dengan harga jual 19.000. Totalnya menjadi 2.280.000. Nah, sisa barangnya menjadi 130.000 dengan harga jual 10.000, totalnya 1.300.000. Terus 20 unit dengan harga jual 15.000, totalnya 300. Yang terakhir ada 80 unit dengan harga jual 19.000 dengan total 1.520.000. Total keseluruhannya ada pemasukan sebesar 450 unit dengan total harga 7.150.000. Terus untuk pengeluarannya ada 370 unit dengan total harga 553, dengan total harganya 5.530.000. Nah, untuk saldo akhirnya ada 230 unit dengan total harga 3.120.000. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal average, yaitu dengan soal PT Saburni melakukan pembelian, penjualan, dan persediaan pada tahun 2018. Pada tanggal 2 Januari, persediaan awal jumlah unit 200, harga per unitnya 9.000 dan total harganya 1.800.000. Pembelian pada 10 Maret jumlah unitnya 300, harga per unitnya 10.500, total harga 3 juta. Untuk tanggal 5 April penjualannya 200 unit, terus harga per unitnya 15.000, totalnya 3 juta. Untuk penjualan pada 7 Mei jumlah unitnya 100, harga per unitnya 15.000, total harganya 1.500.000. Untuk pembelian pada 21 September jumlah unitnya 400, harga per unitnya 11.000, total harganya 4.400.000. Pada 18 November pembelian jumlah unitnya 100, harga per unitnya 12.000, total harganya 1.200.000. Nah, untuk penjualan pada 20 November jumlah unitnya 200, harga unitnya 17.000, total harganya 3.400.000. Untuk penjualan pada 10 November jumlah unitnya 200, harga per unitnya 18.000 dan total harganya 3.600.000. Oke, kita lanjut ke jawaban dari contoh soalnya. Pada 2 Januari saldo awal unitnya 200. Persediaan awal pada 2 Januari, saldo awal terdiri dari 200 unit dengan rata-rata harganya 9.000 sehingga totalnya 1.800.000. Terjadi transaksi masuk di 10 Maret. Barang masuk sebanyak 300 unit dengan harga
10.000 per unit, sehingga total biaya 3 juta. Saldo menjadi 500 unit dengan harga rata-rata 9.600 per unit. Totalnya menjadi 4.800.000. Untuk transaksi keluar pada 5 April, barang keluar sebanyak 200 unit dengan rata-rata harga 9.600 total dari keseluruhan 1.920.000. Saldo tersisa 300 unit, totalnya 2.880.000. Transaksi keluar 7 Mei sebanyak 100 unit keluar dengan total 960.000. Saldo tersisa 200 unit, totalnya 1.920.000. Transaksi masuk pada 21 September. Barang masuk sebanyak 400 unit dengan harga 11.000 per unit, total 4.400.000. Saldo menjadi 600 unit dengan harga rata-rata 10.530 per unit. Dengan total 6.318.000. Terus pada 18 November, barang masuk sebesar 100 unit dengan harga 12.000 per unit. Total dari 100 unit dengan harga per unitnya yaitu 1.200.000. Saldo menjadi 700 unit dengan total dengan harga rata-rata 10.740 menjadi 7.518.000. Untuk transaksi keluar pada 20 November, barang keluar 200 unit, totalnya sebesar 2.148.000. Saldo tersisa 500 unit, totalnya menjadi 5.370.000. Untuk transaksi keluar pada 10 Desember, barang keluar lagi sebanyak 200 unit. Saldo akhirnya menjadi 300 unit, totalnya 300 unit dengan dikalikan harga per unitnya 10.740 menjadi 3.222.000. Untuk ringkasan total akhir, total barang masuk 800 unit dengan total biaya 8.600.000. Total barang yang keluar yaitu 700 unit dengan total biaya 7.176.000. Untuk saldo akhirnya sebesar 300 unit dengan total nilai 3.222.000.